Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuskhirahu ala dini kulli wa kafa bila syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya, alhamdulillah, puji syukur atas segala rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan distas atau diskusi terbatas secara online di grup WA ini. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Allah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat bergabung kepada ibu-ibu yang ada di grup Distas Tokoh ini. Kemudian juga terima kasih atas kehadirannya dan bersedia untuk standby di acara Distas kita pada siang hari ini. Baiklah. Untuk tema kita pada siang hari ini, kita masih membahas isu yang masih viral ya, yang masih hangat di tengah-tengah kita, yaitu terkait dengan Ustadz radikal. Nah, tema kita adalah menjegal Ustadz radikal seberapa krusial. Ya, jadi isu radikalisme itu terus digaungkan sampai saat ini ya, tidak henti-hentinya oleh pemerintah. Bahkan baru-baru ini itu Presiden Joko Widodo mengingatkan para istri personel TNI dan Polri untuk tidak mengundang penceramah radikal dengan mengatasnamakan demokrasi gitu. Nah, menyusul pernyataan Presiden tersebut, kemudian setelah itu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT itu merilis atau mengeluarkan sejumlah ciri penceramah radikal gitu. Nah, jadi ada 5 ciri penceramah yang dikatakan radikal oleh BNPT. Nah, apa saja cirinya? Yang pertama adalah mengajarkan anti Pancasila dan pro terhadap ideologi khilafah atau yang ingin mendirikan negara Islam. Kemudian yang kedua, mengajarkan paham takfiri atau mengkafirkan pihak lain yang berbeda paham ataupun agama. Yang ketiga, menanamkan sikap anti pemimpin atau pemerintahan yang sah. Yang keempat, memiliki sikap eksklusif terhadap lingkungannya, bersikap intoleran terhadap perbedaan. Yang kelima, berpandangan anti budaya atau kearifan lokal keagamaan. Nah, inilah ciri-ciri penceramah yang dikatakan radikal oleh BNPT. Nah, kemudian akhirnya di media sosial pun beredarlah nama para ustadz ya yang terkategori radikal. Meskipun tadi ya sumbernya masih harus dipastikan gitu. Karena tidak ada pihak yang yang merasa bertanggung jawab telah mengeluarkan nama-nama tersebut. Tetapi itu tadi ya, nama-nama ustadz yang terkenal tersebut sudah terlanjur ya viral di tengah-tengah masyarakat gitu. Dan anehnya ustadz yang dituding ya, yang disematkan kata radikal ya kepada mereka itu justru merupakan ustadz-ustadz favorit umat gitu. Ya. Ustadz yang selama ini diikuti oleh umat gitu. Ya, contohnya kayak Ustadz Felix Xiao ya, kemudian juga Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat kayak gitu ya. Kemudian Khalid Basalamah, masih banyak ustadz-ustadz yang lain yang notabene-nya adalah ustadz-ustadz yang dikagumi dan disukai oleh umat ya, diikuti oleh umat gitu. Dan pertanyaannya adalah apakah ciri-ciri penceramah radikal tadi ada pada ustadz tadi kayak gitu ya. Ya, termasuk di dalamnya Ustadz ya cendekiawan muslim Ustadz Ismail Yusanto kayak gitu, yang sangat terkenal ketenangannya ketika dia berbicara kayak gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa sebenarnya apa sih masalah utama umat ini? Kenapa isu radikalisme sepertinya tidak habis-habisnya
didengungkan oleh pemerintah gitu ya. Ya seolah-olah radikalisme ini adalah masalah utama negara, masalah utama umat saat ini gitu. Ya radikalisme inilah yang menyebabkan kerusakan di tengah-tengah umat kayak gitu. Ya, yang tadi ya, sehingga akhirnya perlu untuk mengeluarkan ya nama-nama ustadz yang radikal tadi kayak gitu. Nah, padahal kita tahu bahwa saat ini umat itu sedang ditimpa banyak masalah. Seperti contohnya minyak goreng yang mahal. Ya. Kemudian dan langka, kemudian juga korupsi yang merajalela. LPG yang harganya itu rasa sultan. Tahu tempe yang sempat hilang di pasaran. Wabah yang tidak kunjung sirna, kemudian ekonomi yang masih seret, ya, kemudian jaminan hari tua yang ditahan atau JHT, kemudian juga gaduh soal azan yang diserupakan gonggongan anjing, dan aneka persoalan negara yang tidak kunjung mendapatkan solusi kayak gitu. Nah, jadi kita bisa lihat saat ini terjadi ketidaksinkronan antara masalah yang dihadapi oleh rakyat dengan isu yang dibahas oleh penguasa gitu ya. Artinya ketika rakyat itu rakyat kelaparan ya karena kebutuhan pangan yang serba mahal, kemudian juga lapangan pekerjaan yang susah didapatkan, ternyata pemerintah malah sibuk dengan topik bahasannya sendiri. Contohnya tadi kayak radikalisme. Apa coba korelasinya radikalisme tadi mengeluarkan daftar ceramah ustadz radikal dengan permasalahan yang dihadapi oleh umat kayak gitu? Atau tadi ya proyek yang prestisius gitu ya, sibuk dengan proyek-proyek gitu ya, atau tadi kayak rencana boyongan ibu kota negara gitu kan. Nah, padahal umat menghadapi masalah yang lain kayak gitu. Kenapa mereka tidak sibuk membahas ya apa yang menyebabkan minyak goreng itu mahal saat ini gitu ya. Nah, jadi bisa kita lihat tidak ada ya, kalau orang muda itu bilang tidak ada chemistry antara keduanya, ya, antara penguasa dengan rakyat kayak gitu. Lain masalah lain yang dibahas gitu ya. Nah, jadi sebenarnya apa yang kita alami saat ini ya, hubungan rakyat dan penguasa saat ini itu inilah bentuk ya hubungan antara rakyat dan penguasa dalam sistem kapitalisme gitu. Ya kita tahu bahwa saat ini kita hidup dalam sistem kapitalisme gitu ya. Sistem yang tadi berpihak kepada para kapital atau pemilik modal gitu. Sehingga tidak terwujud ya aspek riayah, yaitu penguasa melayani rakyat dengan memenuhi kebutuhan mereka secara makruf gitu. Itu tidak kita lihat saat ini gitu ya. Rakyat itu berjuang sendiri kayak gitu. Ya ketika mereka tidak punya uang, tidak bisa makan, ya mereka harus berjuang sendiri kayak gitu. Ya kan? Kita bisa lihat bagaimana saat ini subsidi itu dicabut ya, seperti fakta minyak goreng saat ini ya kan, harganya naik 2 kali lipat ya, karena tadi ketika pemerintah mencabut harga eceran tertinggi atau HET ya kan gitu. Nah ini kan bisa kita lihat ya ketika tadi penguasa tadi tidak melayani rakyat tadi kayak gitu ya, tidak ada aspek riayah gitu dalam sistem kapitalis yang ada saat ini. Nah, kondisi ini itu persis seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW sebagai seburuk-buruknya pemimpin di dalam hadis. Jadi Rasulullah bersabda, sebaik-baik pemimpin kalian adalah kalian cinta kepada mereka dan mereka pun mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka dan kalian pun mendoakan mereka. Mereka mendoakan kalian dan kalian pun mendoakan mereka. Dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah kalian benci kepada mereka dan mereka pun benci kalian. Kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Hadis riwayat Muslim. Gitu. Ini yang kita rasakan saat ini. Gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ketika tadi masalah umat dengan apa yang dilakukan oleh penguasa saat ini itu tidak sinkron. Justru tadi menggaungkan ya isu radikalisme. Sebenarnya ada apa di balik masifnya isu radikalisme ini gitu. Padahal tadi ya ini bukan persoalan utama rakyat gitu ya. Jadi isu radikalisme itu sebenarnya bukan persoalan utama rakyat, tapi sebenarnya dia merupakan isu pesanan ya dari negara-negara barat atas nama dunia internasional. Untuk apa? Untuk menjauhkan umat Islam dari agama dan ideologinya. Ya kita tahu bahwa Indonesia adalah dengan mayoritas umat Islam terbesar ya gitu. Nah jadi
dengan isu radikalisme ini, itu diharapkan ya umat Islam itu akhirnya fobia atau takut terhadap Islam kayak gitu. Nah, jadi dengan melarang rakyat dan aparat ya untuk mengundang dan mendengarkan tausiah para ustadz tersebut, nah mereka berharap ya dengan isu radikalisme tadi tidak ada lagi yang akan tadi membedah kezaliman penguasa dan sistem kapitalisme yang mereka terapkan, sekaligus memberikan solusi Islam terhadapnya kayak gitu. Nah, inilah ya cara ini itu persis yang ditempuh oleh kaum Quraisy di Mekah ketika menghalangi dakwah Rasul gitu. Jadi mereka melarang orang-orang mendengarkan dakwah Rasulullah SAW dan mengemuskan isu bahwa beliau adalah seorang penyihir melalui lisannya kayak gitu. Nah, tapi kita bisa lihat bahwa ini tidak berhasil gitu ya. Kenapa? Ya Allah berfirman, mereka hendak memendamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan mereka, tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya. Ya seperti kita lihat saat ini, umat itu tidak, sebagian besar umat itu tidak tidak terpengaruh gitu ya. Ya mereka tetap dengan, artinya ketika mereka melihat bahwa penceramah itu adalah penceramah yang menyampaikan yang hak, kebenaran, ya mereka akan mengikutinya kayak gitu. Nah, jadi apa sebenarnya masalah umat saat ini? Nah, jadi masalah umat saat ini itu adalah kapitalisme dan sekularisme kayak gitu. Jadi sistem ekonomi kapitalisme atau ideologi kapitalisme yang diterapkan saat ini inilah menjadi pangkal kerusakan kayak gitu ya. Akhirnya muncullah berbagai macam kerusakan yang multidimensi ya, yang meliputi segala bidang, mulai dari ekonomi yang kerap resesi, kemudian politik oligarki, kemudian korupsi yang menjadi-jadi, degradasi moral, output pendidikan yang jauh dari mumpuni, kemudian juga kekayaan negeri yang tergadai hingga bencana yang datang silih berganti. Kemudian juga penerapan sekularisme, sistem sekularisme, yaitu yang memisahkan agama dari kehidupan. Ini akhirnya menjauhkan umat itu dari Islam. Padahal kita tahu bahwa segala macam kerusakan tadi, ya, itu ada solusinya di dalam Islam kayak gitu. Kemudian juga umat buta dengan Islam kayak gitu ya. Umat hanya menempatkan Islam sebagai agama ritual, sedangkan politiknya ditinggalkan kayak gitu. Dan ketika umat jauh dari Islam, ya kan? Nah, maka bisa kita lihat saat ini yang terjadi, berbagai kesyirikan terjadi di tengah masyarakat, berbagai kemaksiatan terjadi di tengah masyarakat kayak gitu. Bahkan itu ditontonkan secara nyata kayak gitu ya. Nah, akhirnya muncullah kerusakan di tengah-tengah manusia. Nah, inilah sebenarnya persoalan utama umat gitu. Nah, jadi apa agenda utama umat itu harusnya? Ya, agenda utama kita saat ini adalah harusnya kita mengganti sistem kapitalis sekuler yang rusak dan merusak tadi dengan sistem yang sahih, yaitu Islam gitu. Kita yakin dengan akidah Islam dan kita juga yakin bahwa Islam adalah solusi yang harus diterapkan gitu. Nah, untuk itu harus ada dakwah yang masif kepada umat agar mereka paham tentang keunggulan Islam. Di sini adalah dibutuhkan peran ustadz tadi, ustadz yang dia menyampaikan kepada kebenaran, ustadz yang tidak takut melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa, ustadz yang menyampaikan Islam secara kafah gitu. Jadi tidak seharusnya kita termakan atau terprovokasi tadi dengan sematan ustadz radikal kepada ustadz tertentu. Kita bisa lihat selagi mereka menyampaikan kepada kebenaran yang hak, yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah, itu yang harus kita ikuti. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Walau alam bisyawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.